Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. Sedang viral Abu Bakar Ba'asyir, mantan terpidana terorisme menerima Pancasila. Ustadz Abu, demikian beliau biasa disapa, telah menerima Pancasila karena menurutnya dasarnya adalah tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Padahal sebelum ini dia menuduh Pancasila itu syirik. Namun setelah melalui pergulatan dan perenungan, Abu Bakar Ba'asyir menyatakan tidak mungkin Pancasila itu syirik karena dirumuskan juga salah satunya dari kalangan ulama. Maka tidak mungkin ulama menyetujui hal ihwal yang berbau syirik. Pancasila memang disebut-sebut ditemukan oleh Soekarno. Tanggal 1 Juni dikenal sebagai hari lahir Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang penyusunan Undang-Undang Dasar Bakal Republik Indonesia yang disebut Panitia 62, Insinyur Soekarno mengusulkan nama Pancasila. Namun menurut Kiai Mashkur, komandan pasukan Sabilillah, yang ikut serta dalam diskusi panitia tersebut memberikan informasi yang menarik tentang sumbangsih tokoh-tokoh Islam terhadap definisi Pancasila. Menurutnya dalam diskusi yang panjang akhir Mei 1945 antara Soekarno dan 3 pemimpin Islam lainnya, yakni Kiai Wahid Hasyim dari NU, Kiai Mashkur sendiri, dan Kiai Kahar Muzakir dari Partai Islam Indonesia PII di rumah Muhammad Yamin. Saya pernah mengulasnya tentang cerita ini di Cokro TV dengan judul Pancasila Tidak Bertentangan dengan Islam, selain Soekarno ini perumusnya. Silahkan bagi Anda yang tertarik untuk menonton kembali video tersebut. Testimoni Abu Bakar Ba'asyir sebenarnya penegasan terhadap pengakuan Kiai Mashkur yang menunjukkan Pancasila merupakan kesepakatan antar tokoh-tokoh Islam. Memang dalam perjalanan selanjutnya muncul rumusan sila pertama Pancasila, ketuhanan, dengan tambahan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang dikenal sebagai Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Namun pada tanggal 18 Agustus 1945, esok hari setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI, rumusan sila pertama tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah ada protes dari A.A. Maramis dan para utusan Indonesia Timur bahwa kalimat syariat Islam bisa memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Sebelum sidang dimulai, Muhammad Hatta memanggil 4 anggota PPKI yang dianggap mewakili Islam. Mereka adalah Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, Kasman Singodimejo dari Muhammadiyah, Teuku Muhammad Hasan dari Aceh, dan Kiai Wahid Hasyim dari NU. Sebagai gantinya, Kiai Wahid Hasyim mengusulkan agar Piagam Jakarta diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa, penambahan kata Esa menggarisbawahi keesaan Tuhan atau Tauhid. Setelah persetujuan tokoh tersebut melalui lobi yang dilakukan oleh Muhammad Hatta, salah seorang proklamator kemerdekaan Indonesia, draft itulah yang dibawa ke sidang PPKI dan disahkan dan disepakati oleh semua yang hadir. Meskipun banyak kalangan radikal dan ekstrim kemudian hari dan mungkin masih sampai hari ini
yang masih mencoba dan terus berusaha untuk mempolitisir kejadian tersebut, perubahan sila tersebut. Tapi penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta merupakan sikap arif tokoh-tokoh Islam saat itu dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang baru saja merdeka. Kejadian itu mirip dengan peristiwa yang pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW saat perjanjian perdamaian Hudaybiyah, Sulhu Hudaybiyah. Draft perjanjian yang ditulis oleh Imam Ali karamallahu wajhah ditolak oleh pemuka Quraisy Mekah karena ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan Muhammad Rasulullah. Mereka meminta kata Bismillahirrahmanirrahim dan Rasulullah dihapus diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Pemuka Quraisy Mekah tidak mengakui konsep ketuhanan dan kenabian Muhammad SAW. Banyak sahabat Nabi yang menentang tuntutan itu. Kalau kesepakatan damai itu gagal, maka kedua belah pihak akan kembali jatuh pada konflik fisik. Nabi Muhammad SAW pun menghapusnya dengan tangan beliau sendiri dalam perumusan perjanjian itu agar kesepakatan damai terlaksana. Mungkin kebetulan jumlah 7 kata dalam Piagam Jakarta sama persis dengan 7 kata yang dihapus Nabi Muhammad SAW dalam perjanjian Hudaybiyah. 7 kata itu ada bi, ism, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rasul, dan Allah. Jadi ada 7 kata. 7 kata mungkin dianggap tidak terlalu penting oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Meskipun sempat terjadi polemik antara beliau dan para sahabat, seperti halnya polemik dalam sidang perumusan Piagam Jakarta soal dasar negara syariat Islam. Tetapi ujung-ujungnya yang dianggap penting adalah kesepakatan itu terlaksana. Maka Pancasila selain dirumuskan oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa ini dari semua kalangan, suku, agama, dan juga khususnya dari kalangan ulama, tokoh agama dari kalangan Islam, juga merupakan kesepakatan yang berlaku sampai kapanpun. Pancasila adalah amanat dan kesepakatan yang mengikat. Karena hanya orang-orang beriman yang menunaikan amanat dan setia pada kesepakatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.